Zap, balik lagi bareng gue di sini di podcast Open Talk Let's Start More. Di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin bareng sama Mas Yuri. Mas Yuri ini adalah founder dari salah satu coffee shop yang ada di Magelang, namanya 50-50. Gimana Mas Yuri? Sehat? Ya, Apa kabar? sehat Mas. Oke. Dia di sini selaku founder, yang dimana kalau misal kita perhatiin areanya ini cukup unik banget, coffee shop, terus ada skate parknya juga. Kita bakal berbicara banyak atau sedikit dengan Mas Yuri. Ayo, pertama mungkin kenalan dulu Mas Yuri. Gimana Mas, nama lengkapnya siapa kira-kira? Cinta dia bisa. Nah, aku pengen nanya nih Mas Yuri, Mas, background Mas Yuri ini sebenarnya tuh apa sih, gitu kan? Sampai pada akhirnya kecemplung di ranah industri kopi kayak begini. Jadi background saya sebenarnya saya orang biasa Mas, yang bilang suka sama kopi. Terus saya ini punya background di dunia kesehatan. Saya salah satu mahasiswa pendidikan dokter gigi yang ada di Jogja. Terus emang saya biasa ngopi, saya senang ngopi. Terus dari tahun 2010 itu saya suka skate. Nah terus saya pengen ada konsep yang berbeda lah. Ada kopi, ada skate. Nah terus mulai Mas 50-50. Tapi dalam arti ketika nge-create ini, coffee shop ini, bikin skate park kayak begini, berarti Mas Yurinya sendiri juga memang in banget di dalam dunia skate sendiri. Ya, saya skate dari tahun 2010 Mas. Anjing, lama banget. Dari tahun 2010 main skate ya bareng anak-anak Magelang kan, masih komunitas di Magelang. Terus 2015 saya mulai ke Jogja, main skate di Jogja. Tapi dalam arti skate dan dokter, apakah ada suatu hal yang keganggu atau ke-distract sama sekali? Karena kan biasanya kan ranah-ranah seperti street culture skate kayak begitu kan memang cenderung bebas, dan sedangkan dunia lainnya Mas Yuri sendiri tuh kayak dokter loh ini gitu. Kan skate itu olahraga ya Mas. Jadi dunia kedokteran olahraga itu harus Mas. Masuk di akal. Oke. Terus dalam arti kayak Magelang punya coffee shop, punya area seperti ini, berarti secara konsumennya itu seperti apa tuh kira-kira? Konsumennya di Magelang aja. Magelang itu kota kecil Mas, tapi jangan dianggap remeh. Magelang itu punya salah satunya Mas Gindring. Mas Gindring, Mas D. Iya, dia seniman mural, dia juga skater gitu. Berarti memang dasarnya ketika ngebangun 50-50 ini memang sudah dilihat kira-kira bakal nge-grab komunitas-komunitas apa di dalamnya, kan? Salah satunya mungkin Mas Gindring. Kayak mungkin yang di gambar ini kayaknya identik banget dengan beliau ya kan. Jadi memang ya cukup ikonik juga sih gambar-gambarnya. Nah terus kalau untuk bilang movementnya dari 50-50 ini nih sebenarnya tuh kenapa sih, maksudnya dalam arti nge-grab apa namanya skena skate ini nih, ada movement apa sebenarnya yang terselubung di dalam dunia coffee shop yang pada akhirnya kayak aku bikin kayak gini aja deh. Di awal saya buat ini Mas, apa sih ini karena mikir ya di Magelang itu fasilitas untuk skate itu masih sedikit Mas, ada pun kecil. Dengan anak-anak kan banyak yang mainnya di jalanan, sedangkan di jalanan banyak larangan-larangan yang ada dari mungkin orang-orang biasa lah, dari pemerintah mungkin nggak membolehkan sebebas itu. PR utamanya ketika berbicara dengan street culture pasti hubungan dengan instansi pemerintahan yang dimana memang untuk sebagian orang yang ada di dalam situ, terutama instansinya menganggap skate ini masih konotasinya masih negatif, ya kan? Ya sebenarnya kalau aku pribadi, aku memang cukup dekat dengan ranah street culture seperti ini, skate gitu kan, BMX dan lain-lain. Dan ketika ada tempat yang seperti ini sebenarnya, wah gila sih. Kalau di Jogja sebenarnya mungkin dulu sempat ada, ya. Cuman kurang tahu gimana ceritanya sampai akhirnya kayak ranah itu atau tempat itu tuh akhirnya terbranding ulang. Iya.
Dan pada akhirnya dapat nemuin tempat yang kayak begini, wah sangat surga untuk para skateboard yang ibaratnya biasa bermain di jalan. Mereka punya lahan untuk berekspresikan trik-trik mereka, ya oke gitu. Terus dengar-dengar kemarin tuh pas awal-awal buka katanya ada beberapa influencer yang main di sini tuh gimana sih ceritanya tuh? Nah, jadi itu ceritanya nggak sengaja Mas di awalnya. Jadi awal kita itu mau buka awal-awal. Coba dong sebutin dong siapa dong influencernya? Ya, Satria Fiji Mas. Gokil, Magelang datengin Satria Fiji. Gokil main di sini 50-50. Sadisnya tuh. Magelang cuy. Terus? Dia awalnya itu ada brand clothing Magelang itu GDJK Mas namanya. Dia collab sama brandnya Satria Fiji. Terus lagi nyari tempat. Nah, kebetulan kita lagi mau buka awal itu Mas. Mau buka awal. Ya GDJK emang niatnya buat anak-anak skate. Ya udahlah, kayak saya kasih lahan sini. Akhirnya buat aja Satria Fiji itu. Tapi maksudnya walaupun ibaratnya kayak kita bicara ini memang kelihatannya skate banget, tapi sebenarnya di dalam sini bukan hanya sebatas anak-anak skate doang yang ibaratnya bisa nongkrong. Semua orang sebenarnya bisa nongkrong. Kamu bisa bermain skate atau enggak, atau ibaratnya kamu punya hal-hal yang lain kayak misal kayak graffiti misal, kamu bisa mungkin ibaratnya apapun bisa kamu lakukan di sini. Itulah kerennya 50-50 di sini dan gokil banget Mas Yuri ini. Yang dari mana ibaratnya dia backgroundnya seorang dokter berpikir sampai mengakomodir teman-teman dia yang bergerak di dunia street culture sendiri. Nah terus aku pengen nanya, kira-kira gitu kan, sedekat apa sih Mas Yuri sama Mas Ginting itu? Nah, sebenarnya sih juga kalau saya sih lebih tahu Mas Ginting itu tahun 2010 saya nyeket. Mas Ginting lebih lama lagi ya nyeketnya. Saya tahu Mas Ginting dia ngefans lah Mas. Ngefans karena karya-karyanya yang dimana memang cukup kan. ikonik banget dengan kota Magelang ini, ya nggak sih? Terus saya lihat dari tahun 2010 udah tahu Mas Ginting. Saya tahu Mas Ginting namanya, Mas Ginting belum kenal saya. tapi memang pada dasarnya ketika memang kita punya suatu hal yang passionate di dalam hal seperti itu, lambat laun pasti kita bakal kenal. Iya Mas. Saya kenal setelah ada ini Mas. Oh gitu. Iya, kenalannya sini Mas. Saya Yuri dan Mas Ginting kita kenalan di sini ya. Baru kenal berarti udah. Saya kenal sampai tahu nama sampai gitu 6 bulan ini udah Mas. Tapi sebelumnya pasti udah tahu dong karya-karyanya. Udah tahu Mas. Iya. Saya ngikuti Mas Ginting ya itu dari tahun 2010 lihat karya-karya Mas Ginting kan banyak Mas kayak di jalan, di tembok-tembok jalan lah. Emang basicnya kan seniman. Nah mungkin sebenarnya kalau semisal kita bicara orangnya dari tadi udah kita mention nih ya kan, kayaknya kan. Sebenarnya orangnya ada, cuman memang ya tunggulah ya bentar. Sebenarnya kalau semisal kayak kita bicara ini coffee shop nge-grab salah satu skena gitu kan, itu kan sebenarnya kan menjadi suatu hal yang plus minusnya gitu. Apakah ibaratnya memang sudah terpikir dari awal kayak pokoknya aku pengen ngehajar dengan idealisme aku pengen skate, kenapa enggak merangkul skena-skena yang lain dalam arti yang lebih kayak misal musik gitu kan, karena kan beberapa coffee shop terutama di Jogja mereka juga bermainnya ke arah sana gitu. Iya. Karena Mas masih karena saya lihat kan semua hampir sama Mas, mesti kalau coffee shop identiknya sama musik sama yang itulah yang high class ya, lah. Oke. Sekarang pengen yang belum ada Mas, yang beda dari yang lain terutama di Magelang. Iya, terutama di Magelang. Kayaknya sih di Magelang baru satu-satunya ini Mas. Itu makanya coffee shop sama skate shop sama street culture-nya kayak apa. Tapi aku memang sebenarnya kalau untuk berbicara bermain sampai ke Magelang memang cenderung jarang. Cuman memang ada beberapa teman-teman aku yang memang gimana ya, cenderung berbicara bahwasanya di Magelang itu sebenarnya kalau kita berbicara komunitas atau ibaratnya street culture-nya, Magelang cukup kuat. Mulai dari skate, graffiti, fiksi, BMX dan lain-lain, ya Magelang cukup dibilang pakai komplit ya nggak sih? Iya, gitu. Karena ini kota kecil tapi solid Mas. Betul. Jadi paling kayaknya panggil aja deh Mas Ginting biar kita bisa ngobrol-ngobrol banyak gitu kan. Ya Mas Ginting,
Gindring nih. Halo. Ini namanya Mas Gindring. Doi sebenarnya itu asal dari Magelang, tapi secara framing dia atau ibaratnya nama dia tuh udah dikenal secara nasional. Kemarin ada beberapa proyekan dia yang sempat mungkin ke luar negeri. Nanti kita bakal bahas lebih lanjutnya. Sebelumnya kita bakal kenalan dulu sama Mas Gindring. Halo Mas, gimana, apa kabar? Sehat? Sehat. Nah, coba kenalin Mas Gindring. Saya Gindring. Oke, siapa? Gindring aja. Gindring aja, bukan Gindring Mas nih. Oh, Bukan Gindring yang Mas. ini. Biar komplit. Iya benar, karena maksudnya secara di karya-karyanya dia atau gambar-gambarnya dia pasti ada tulisan waste. Nah kita bakal coba nanya, kenapa sih waste? Oh itu panjang sih cerita. Nah, dipersingkat aja nggak apa-apa. Dipersingkat. Itu kan artinya sia-sia. Terus aku mulai grafiti itu sekitar tahun 2008. Nah waktu itu aku sering tuh coret-coret sampai nggak naik kelas kan. Nggak naik kelas. Iya waktu masih sekolah. Nah terus keluarga pada tahu gara-gara itu. Ditanya ngapain sih coret-coret kayak gitu? Ya pengen jadi seniman kayak gitu. Terus jadi seniman sia-sia. Nah itu kata-kata itu aku pakai. Kayaknya kurang lengkap kalau misal kayak kita berbicara tempat ini kita nggak nanya soal sudut pandangnya Mas Gindring sendiri. Menurut Mas Gindring di Magelang ada tempat kayak begini nih, menurut Mas Gindring tuh kayak gimana? Itu pertama kagetnya ternyata ada orang yang mau bikin. Biasanya kan kita kemarin kita berharapnya pada pemerintah, tapi ya tahu sendiri lah kayak Aku nggak tahu Mas. nggak tahu Pleto mesti ada aja ya kayaknya cuma buat pendanaan kayak gitu terus nggak proper mesti skateparknya. Terus ada ini aja tahunya tiba-tiba itu dari teman-teman gitu, dari Instagram, ini ada kafe mau bikin skatepark nih, beneran nih keren nih gitu. Terus ya anak-anak ini kepo sebenarnya waktu ini masih dibangun. Oke. Terus ternyata dia kontak kita buat main kesini. Awalnya belum kenal tuh ya. Kenal, saya tahu dia. Tahu. Udah lama tahu, cuman nggak dekat. Sampai pada akhirnya ketika ini buka dipanggil untuk bahasanya ngebom lah ya. Ngebom di sini itu berarti dalam arti kayak sebuah pride sendiri ya nggak sih gitu. Dan memang kalau kita bicara Mas Gindring ini karakter-karakter yang dia bikin tuh cukup ikonik banget gitu. Sampai pada akhirnya tuh kayak karakter dia ini yang ibaratnya kayak tengkorak-tengkorak ini sebenarnya tuh ada referensinya kalau nggak salah dari Misfit ya. Iya, emang suka lebih Misfit. Terus suka desainnya gitu. Oke. Jadi makanya ibaratnya tengkorak. Iya. Apa sih maksudnya ibaratnya filosofinya kenapa sampai mikir anjing gue pengen tengkorak kayak lah gitu sebagai karakter gue. Ya itu emang dasar manusia, analogi. Sebagai analogi manusia kan kita semua tengkorak. Oke. Dan kalau nggak salah tuh gue pernah baca di salah satu artikelnya tuh Mas Gindring tuh nggak tahu ya masih ingat atau enggak, dia bilang tengkorak itu adalah semurni-murninya manusia, ya nggak sih? Iya benar. Iya. Sedalam itu orang bikin sebuah karakter yang dimana bisa ngebom di mana-mana. Terus itu kita bicara karakter. Terus aku pengen nanya sedikit gitu. Ada urusan apa Mas dengan Satpol PP? Kok masih ini ketawa? Ya, emang kita jodoh. Oh, jodoh. Ada jodoh ya. Makanya aku kemana-mana cari. Terlalu sayang. Sampai pada akhirnya ketika kita bicara di sini Mas Gindring bilang jodoh, saking posesifnya kayak ya udah wes kamu ya wes tak kasih lahan di pinggir kantor ya wes kamu gambar ini. Iya nggak sih? Oke, orang yang ibaratnya berkreasi di jalanan sampai ditarik oleh salah satu instansi pemerintahan untuk nih aku kasih wadah untuk kamu ya udah gambar di tempat itu. Sampai kalian tahu nggak karyanya dia? Aku nggak tahu ya. Aku pernah
baca atau lihat gitu kan. Dia ketika ibaratnya lagi pameran di Bali apa mas? Yang dikejar-kejar pengen ada salah satu PP atau instansi pemerintahan yang ngejar-ngejar pengen beli karyanya. Iya, habis itu. Habis itu? Habis pulang. Ya itu gimana ceritanya mas? Coba ceritain. Ya itu karena penasaran karena banget loh. Cinta tadi itu. Cinta terus ditungguin. Terus awalnya kan gara-gara aku ini sih sebenarnya sama teman-teman, terus yo malam-malam kan biasa muda teman-teman gitu lah. Terus gambar-gambar. Mendem akeh ya saja ya, tapi tetap ada etikanya. Nah kita lagi gambar keterusan tuh ada kantor Satpol PP, temboknya bagus nih, gambar temboknya. Waktu itu saya tulis relax aja boy gitu. Relax aja boy itu sebenarnya penuh dengan makna yang dalam banget gitu. Ya itu pengen relax lah. Ya, karena mungkin instansi itu kurang relax. Iya mungkin. Yo banyak berita kayak gitu kan. Terus yo kita dicari, ketangkep. Nah aku suruh ini apel bilangnya. Sampai katanya sempat keliling kota Magelang mobil Satpol PP ya. Terus suruh apel, tapi aku cabut soalnya ada proyek kali itu. Aku cabut bikin KTP baru gitu. Wih gila. Ibarat kalau di GTA dia ini udah bintang 5 mungkin sampai bikin Pak Cito KTP baru nggak tuh. KTP lu semua KTP-nya mungkin cuma satu, dia KTP-nya 2 gara-gara apa dicari. Hati-hati, tapi doi bukan kriminal, tenang. Mereka punya karya, tapi memang ya itulah ketika karya yang tidak diterima baik oleh sebagian orang ya akhirnya jadi seperti itu. Makanya pada intinya ketika siapapun yang ibaratnya berkarya aja. Masalah nanti kamu dikejar-kejar sama instansi pemerintah yang lain-lain itu urusan kamu. Mantap. Terus mas? Terus aku tinggal pameran di Bali. Balik lagi masih ada yang nyariin satu orang tuh. Takut tuh ya pasti ya. Iya, wah ternyata belum lupa gitu. Belum lupa. Terus ya udahlah aku temuin, ternyata nggak pengen nangkep, pengen beli karya. Kira-kira waktu itu beli karyanya di pasar berapa mas? Lumayan lah itu lah. Tapi lumayannya mungkin mudah-mudahan uangnya bukan dari yang kasus-kasus yang dari ini ya, bukan dari 30 gitu ya, enggak ya, aman lah ya. Aman. Nah terus itu Mas Gindring tentang instansi pemerintah. Terus aku nih sebenarnya udah observe banyak tentang Mas Gindring. Dia udah kolaborasi dengan beberapa brand lokal ya kan, Tengsin ya? Ya, Tengsin sama Mohan gitu kan. Terus abis itu sama beberapa brand-brand papan skate gitu. Ya. Nah itu tuh gimana sih mas ceritanya? Maksudnya ibaratnya kayak, nggak sembarangan orang loh. Maksudnya ibaratnya bisa kolaborasi dengan mereka ini. Gitu. Aku sebenarnya nggak tahu mas, cuman diajak. Aku mungkin habis pameran di Jakarta itu aku sempat pameran di Jakarta berarti mas? Twilo? Iya. Kenal sama anak-anak Twilo juga, jebrak? Iya kenal. Oke, dari Magelang terus ke Jakarta dengan karya gokil. Terus habis itu kan diajak collab sama Etax gitu. Etax juga berpengaruh kan di Indonesia. Untuk yang kurang tahu Etax itu adalah kalau misal kalian nyari produk-produk skate, carilah di dia, barang-barangnya oke semua. Nah habis dari Etax itu ini banyak banget brand skate yang nyariin buat diajak collab. Di papan tuh ya, Dia semua kayak di truk, apparel gitu. Nah terus kalau Mas Yuri, setelah maksudnya ibaratnya kayak Mas Gindring berarti kayak tempat aku dicoret-coret sama suatu ikon graffiti, kita bilang Indonesia lah ya kelasnya ya kan.
Berarti kayak ada pride sendiri nggak Iya sih? dong, Mas. Pasti. Makanya Mas Gindri bisa gambar di situ. Tapi ini dari dulu Mas akhirnya kesampaian setelah Kesampaian. Tapi berarti kadang orang kayak ibaratnya datang ke sini melihat pasti sering nanya dong, Iya. gitu kan. Ini gambar siapa sih? Ini gambar siapa? Berarti sering untuk invite, maksudnya ibaratnya kayak bilang ini gambarnya Mas Gindri. Mereka udah pada tahu sih. Udah pada tahu Iya. kebanyakan. Banyak pada fotonya di sini. memang aku juga pas pertama kali datang anjing oke ikonik banget ini, termasuk spot foto yang oke lah, bisa kita ibaratnya menganggap ya salah satu spot foto 50-50 yang cukup menggambarkan karakter 50-50 banget gitu. Terus dengar-dengar Mas Gindri ini bukan cuma masalah graffiti doang, skate juga. Gitu. Kalau Mas Yuri kan dari 2010 Mas Gindri Sesepuhnya. Enggak, paling setahun 2009. Aku lebih kenal graffiti dulu. Terus waktu kan apa bombing di jalan, ada teman yang bawa papan gitu. Aku coba, ternyata kok asik. Dari situ aku mulai main. Waktu itu juga papan masih minjem gitu. obat masih menjadi Oh, sampai pada akhirnya ketika memang kayaknya selain hobi ngebom, hobi skate juga kayaknya asik juga ya gitu. Sampai buat papan sendiri Mas. Oh iya. Kolaborasi Mas. Oh yang ini. Oh, kira memang ya buat papan sendiri benar-benar dari awal gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan ada brand yang ibaratnya meng-create itu. Nah terus kemarin tuh masalah Mas Gindri juga sempat ada pameran di Lapas. Lapas apa mana ya? Lapas. Apa mana gitu? Lapas apa jatuh? Iya, yang sempat di ini juga diliput juga. Oh nganu. Dekat polisi. Oh itu kan udah jadi gedung kesenian. Oh, udah jadi gedung kesenian. Oh. Akhirnya karyanya Mas Gindri juga ada di situ juga. Iya. Kita pameran kelompok sih sama seniman Magelang. Seniman Magelang. Berarti memang pada dasarnya Magelang ini kalau untuk berbicara berkesenian gak kalah dengan Jogja tuh. Banyak sini. Banyak banget rupanya. Terus dari kota sampai kabupaten banyak. Nah, terus aku pengen tahu kemarin katanya ada proyekan di Korea. Oh ya. Nah itu sebenarnya gimana sih? Maksudnya ibaratnya bisa sampai ke ranah internasional Korea gitu kan, dan ibaratnya kayak apa ya, pameran khusus Mas Gindri atau Iya, Solo exhibition. Solo exhibition Mas Gindri in the sky. Coba ceritain Mas gimana? Karya-karya apa aja ibaratnya yang ditampilin kan? Itu aku nampilin, aku bikin wayang. Wayang, tapi pakai karakter. Mereka masih ibaratnya se-interest itu dengan karya Mas Gindri ketika pas Mas Gindri exhibition di sana. Enggak sih, aku cuman pengen ngangkat kebudayaan. Soalnya kebanyakan anak muda sini ini kan ngikutin sana. Ya kan, aku pengen membalikkan itu. Jadi ini movement yang buat gue pribadi gokil. Tidak selamanya movement dari luar kamu adaptasi di Indonesia, tapi bisa juga kamu bawa movement kamu ke luar negeri, itu sangat mungkin dan terbukti sama Mas Gindri. Berapa lama Mas? Kemarin sebulan. Jalan-jalan dari sekali jalan-jalan vacation lah ya. Mumpung Jadi memang pada akhirnya ketemu dengan para seniman-seniman di sana. iya, ketemu juga kita tukar ide. Mungkin kalau sana udah terlalu ini ya, milenial. Bedanya apa Mas? Maksudnya ibaratnya kayak karakternya seniman di sana dengan seniman Indonesia itu melihat perbedaannya itu kayak gimana? Menurut Mas Gindri? Mungkin ini ya, di sana negara maju, terus SDM maju juga, terus di sana kayak nggak terlalu banyak konflik di negaranya. Senimannya ya, nah aku lihat ini ya untuk secara visual pasti bagus, cuman nggak kritis. Kurang kritis. Iya. Kurang kritis Soalnya- dalam arti gimana tuh? Kurang kritis soalnya
apa yang mereka bawakan itu kebanyakan kebahagiaan. Sedangkan bedanya seniman Indonesia itu kan terlalu banyak konflik di sini. Banyak masalah. Nah, bedanya kita seniman Indonesia di sini kita membawakan ya dari konflik, dari permasalahan ke masalah, dari keresahan sampai keresahan itu sampai pada akhirnya dia sempat bikin satu karya di jalanan yang mengomentari Magelang kota sejuta bunga, tapi mana bunginya? Itu gimana? Itu juga. Itu keresahan apa tuh sebenarnya? Ya kan aneh kan, Magelang kota sejuta bunga, nggak ada bunganya juga. Iya kan, nggak ada bunganya. Jadi akhirnya dikritisi lewat itu. Banyak juga apa orang biasa gitu, masyarakat yang saya tanya soal itu, mereka juga pada nggak paham soalnya. Nggak paham dengan konsep namanya, tagline Magelang itu. Mereka nggak paham. Nah di sini mungkin aku pengen terakhir deh gitu kan ke Mas Yuri dulu sebelum ibaratnya aku bakal ngobrol banyak sama Mas Yuri. Mas, dengan tempat kayak begini gitu kan, sebenarnya kedepannya plannya 50-50 untuk masyarakat Magelang sendiri dengan melihat karakter atau movement yang ibaratnya Mas Yuri bawa itu harapannya seperti gimana? Kalau harapan saya sih semoga di Magelang itu kan banyak Mas, kayak potensi dari skaternya itu banyak. Semoga Magelang itu bisa paling enggak skaternya bisa maju ke nasional, karena kan kita udah ada tempat, kita maksimal sebisa mungkin. Nah ini saya sama Mas Gidri lagi mau ada project skate skill di Magelang. Skate school Salah Magelang. satu guru skate-nya ini. Jadi pada dasarnya orang-orang Magelang ketika pengen belajar skate kayaknya nggak usah jauh-jauh untuk ibaratnya ke Jakarta, ke Twilo atau ke Jogja, ke Pas. Cukup di Magelang tuh sebenarnya ada sarananya tuh ada. Tinggal bagaimana kalian mau gerak atau enggak. Kalau kalian nggak mau gerak ya itu kayaknya di Magelang. Ya nggak sih, gitu kan. Karena kan masih kayak kita bicara anak muda zaman sekarang pengennya pengennya enak aja. Tapi ternyata memang ya bergerak itu memang harus pasti yang dilakukan sama anak muda. Oke. Nah, Mas, kalau mungkin karena keterburu-buru waktu, Mas Yuri, terima kasih kita sudah bisa ngobrol-ngobrol. Tapi Mas Gindringnya tinggal dulu di sini. Aku pengen nanya lagi. Aku pengen nanya-nanya banyak sama Mas Gindring. Thank you. Terima kasih. Oke. Sekarang tinggal kita berdua nih, Mas. Oke. Mas Yuri tadi udah pamit duluan. Jadi aku pengen sedikit membedah Mas Gindring secara lebih deep lagi atau secara lebih dalam lagi terkait dengan Mas Gindringnya pribadi. Mas, tadi Mas Gindring sudah invite beberapa persoalan masalah isu-isu yang misal kayak ibaratnya seniman-seniman Indonesia dan seniman-seniman di Korea sendiri. Oh ya. Berarti dalam arti kayak hal-hal seperti itu, isu-isu itu sebenarnya untuk seniman itu sepenting itu menurut Mas Gindring. Penting. Sehingga maksudnya dalam arti kayak supaya ibaratnya bisa mengangkat isu-isu entah kayak isu-isu apapun itulah. Kalau misalnya tadi kan Mas Gindring bilang di Korea itu karena memang ya semuanya sudah oke semuanya, jadi akhirnya kayak mengangkat isu-isu seperti itu cenderung tidak ada. Kalau menurut Mas Gindring sendiri sepenting itu berarti? Kalau menurut pribadi saya sendiri kan saya emang berangkat dari dari ide-ide yang ada yang nggak beres nih, misalnya keresahan mungkin di kota sendiri atau dimanapun. Terus nah aku berangkat dapat idenya dari situ. Biasanya aku mengkritik itu juga dari itu. Berarti memang pada dasarnya Mas Gindring ini ketika membuat sesuatu memang yang sering diangkat adalah isu-isu sosial. Berarti kalau boleh tahu nih Mas, inspirasinya untuk mengangkat isu-isu kayak begitu tuh siapa sih Mas? Banyak ya, kayak Banksy gitu. Banksy memang yang kita tahu adalah dia seniman yang memang sering mengangkat karya-karyanya, dia adalah sering mengangkat isu-isu sosial yang dimana memang banyak diadaptasi sama seniman-seniman lokal Indonesia sendiri, salah satunya mungkin Mas Gindring. Kalau saya pribadi gini Mas, saya nggak dapat ide, saya juga nggak gambar sebenarnya. Berarti butuh ada isu dulu. Ya butuh masalah sebenarnya. Butuh masalah.
nggak ada masalah, nggak ada seni kalau saya. Tapi bukan Kayak tipikal gitu. orang-orang yang mencari-cari masalah. Enggak, dong. iya, enggak, bukan yang mencari, cuman aku pengen apa ya? Kritis dalam Lebih hal kritis, seperti itu, tapi oh. dengan cara aku sendiri. Ya. Dan kebetulan Indonesia ini banyak banget. Makanya aku bergerak dengan street art itu Seperti sih. itu. Oke. Nah, seperti yang kita tahu di awal tadi tuh kita udah mention bahwasannya Mas Gindring ini selaku penggiat ya anak skate juga. Nah, aku punya sedikit bahasanya mungkin bukan keresahan yang gimana-gimana, cuman agak sedikit ke-trigger bahwasanya ada beberapa teman aku gitu kan. Dia berpikir lu kalau semisal bermain skate gitu kan, terus nggak dapet endorse atau apapun itu gitu kan, kedepannya bakal susah. Menurut Mas Gindring sendiri tuh memang apakah goalsnya seorang skaters itu harus seperti itu? Enggak sih. Kalau menurut saya enggak. Saya main skate itu buat ini, melarikan diri. Dari ketika aku bosen sama gambar kerjaan gitu, aku main skate hiburan, cuman hiburan berarti gitu. Bukan dalam arti poin utamanya orang bermain skate untuk mendapatkan endorse, itu sebenarnya bonus aja. Bonus, dan juga mungkin mereka terlalu tergambarkan dengan sosok-sosok skater-skater yang ada di Indonesia, gitu kan? Yang dimana memang mereka hidup dengan hal-hal seperti itu. Walaupun ibaratnya kalau misalnya kita tarik ulur, mungkin ya semua itu mereka dapatkan karena memang ada prosesnya. Iya. Dan memang Mas Gindring berarti tidak sepakat dong dengan hal-hal seperti itu. Karena memang ya aku pun sebenarnya tidak sepakat. Karena ya biarpun bagaimana, ya kamu kalau pengen bermain skate ya main aja. Iya, main aja. Skate for fun. Skate for fun tuh. Bener. Skate for fun. Jadi ya apapun yang kamu lakuin cukup yang penting senang aja. Masalah endorse dan lain-lain itu bakal datang dengan sendirinya. Dan kamu harus bisa menghargai proses itu. Itu yang penting. Ya nggak sih? Iya. Nah, terus balik lagi dengan tadi kayak Mas Gindring bilang cukup dekat dengan teman-teman dari kayak dari Jakarta. Kira-kira kedepannya bakal ada proyekan apa lagi nih dengan teman-teman dari Jakarta? Ada collab mungkin brand Jakarta. Terus ada pameran juga. Boleh tahu collab sama brand Jakartanya apa tuh? Ini besok dekat-dekat ini Katsgood sih. Sepatu tuh ya. Sepatu. Terus ada lagi Piero akhir tahun. Piero. Terus untuk eksibisinya kira-kira mau ada lagi? Ini lagi menggodok sebenarnya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Lagi proses sama si Alip sih. Alip John? Oh ya. Kita udah tektokan terus proses sih, lagi proses. Ya kalau bisa tahun ini ya terjadi. Amin. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan proyekannya berjalan lancar dengan Alip John. Buat lo yang semuanya menunggu exhibition Mas Gindring bakal ada exhibition bareng sama Alip John soon. Nah, mungkin ini yang terakhir kali ya. Aku pengen tahu untuk Mas Gindring sendiri. Kira-kira kedepannya Mas Gindring mengharapkan untuk Magelang itu, harapannya nanti orang-orang yang ada di Magelang atau seniman-seniman street art yang ada di Magelang itu kedepannya itu harapannya tuh kayak gimana sih? Harapannya makin banyak ya, makin jadi jadi ekosistem yang oke. Karena kan maksudnya kan kadang orang cukup berpikir bahwasanya hidup di kota yang dalam tanda kutip bukan kota yang ininya besar ya gitu kan. Mereka beranggapan kalau misal gue pengen all out ya gue harus move gitu loh. Sedangkan kan pada dasarnya ketika kita berbicara dengan hal-hal seperti ini kayaknya enggak deh. Kamu bisa melakukan di mana aja gitu. Mungkin ini untuk orang-orang seperti itu mungkin mereka kurang ini ya, maksimal dalam berkarya. Kurang maksimal mungkin. Berkarya. Kurang maksimal dalam berkarya. Iya. Yo berkaryalah sebagus-bagusnya toh, nanti orang bakal datang sendiri sih.
sebenarnya. dengan relasi yang ada ya. Iya. Karena memang pada saya terkadang orang yang berpikir kayak begitu cenderung beranggapan bahwasanya hal seperti itu adalah jalan pintas. Tapi seenggaknya sebenarnya tuh kayaknya enggak juga. Iya, sama aja. Kita sering-sering ini juga jalin relasi, main lah ke kota orang, kita kan udah internet, sosial media, bisa buat kenalan kayak gitu. Karena ya maksudnya ya, aku ambil contoh kayak Mas Gindring sendiri, ya dia base-nya di Magelang, tapi ketika ibaratnya dia sering main, sering kemana, ya akhirnya ya nama dia yang membawa dia untuk ke kancah internasional gitu loh. Karena memang untuk saat ini setuju nggak sih Mas bahwasanya kayak relasi itu tuh penting. Penting, relasi itu penting banget. Penting. Walaupun ibaratnya berkait dengan B2B atau enggak ya, yang penting intinya kita berelasi aja. Berelasi, ya. Cari teman yang banyak kan. Cari teman yang banyak. Oke. Mungkin sekian dari kita gitu kan. Cukup oke nih sebenarnya mungkin masih banyak banget gitu kan yang kita ngobrolin sama Mas Gindring gitu-gitu. Cuman ya karena terhalang dengan waktu dan lain-lain, mungkin bisa kita lanjut di segmen yang lain atau apapun itu. Yang penting pada intinya ini Mas Gindring, seniman dari Magelang, dan dia bisa berkarya sampai di kancah internasional. Oke, thank you. Coffee and Talk, let's talk, do more.